Kemudian di samping memangku anak, kamanakan dibimbing pulau. Membimbing adalah menuntun tangan orang sambil berjalan. Mungkasuitnya mengarahkan kanan baya, membawa kanan bana menunjukkan di malawi ensati rantau nan bertuah. Nanti kalau lah tiba di jalan data, kabut tarang hujan lata duah maku kamanakan dilapeh-lapehkan. Disuruh melangkah surang diriangkan dari belakang dibari pituah dari Jawa. Barangkali sistem iku ada persamaannya dengan semboyan pendidikan nasional kita, yaitu Tut Wuri Handayani. Kini anaklah dipangku, kamanakanlah dibimbing, maka orang kampung pun dipetenggangkan. Tenggang adalah kata-kata Minang nalah di Indonesia kan. Menurut arti aslinya, ialah kira-kira sama jauh sahu, perbuatan atau karya macam tu. Tidak dapat bertenggang, artinya buntu segala usaha. Mempertenggangkan, membantu, menanggulangi. Tenggang rasa pengertiannya toleransi. Orang kampung dipertenggangkan yaitu usah nak hidup surang. Ciptakan pemerataan sosial. Hilangkan gap antara si kaya dan si miskin supaya jangan timbul keresahan. Keresahan nan menjadi pangka bala gangguan Kamtibmas. Kok tumbuh hawa di lereng agak itabi yang jangan runtuh bukit jangan sampai ke panesan agih lalu waya nak taju. Usah bak sudu-sudu di tepi jalan. Dijambo kanai miangnya, dijuluak kanai gatahnya, dipanjek kanai durinya, kesudahannya diparun de orang lalu. Nah, bak apulo caronyo menenggang nagari jan binaso. Tanah sebingkah laba punya rumput sahalai laba miliak, tapi malu nanalun babagi. Rimbo dipancang untuk parak, rawang dipetak untuk sawah, tepian laba untuk pandam laba tantu. Tapi rasa kepentingan basamu punya orang sanagari. Caro basuku tagak di suku, caro banagari tagak di negari. Kok malu di ateh hino di baruah, tak kajuit di mudiak, tak gamang di ilia, mamak di pintu hutang, kemanakan di pintu bayar. Oleh sebab itu, indahlah mudah menjadi orang Minang kok. Sulit. Tanggung jawabnya luas dan rumit. Babannya barek gayut bagayut. Kapalo sarik berjunjungan bau berisi keduanya suuk kida menjenjiang pulau. Tapi itulah resiko sebagai pemimpin. Pemimpin dan ditanya tentang kepemimpinannya. Ditanya dek manusia dan dipimpin, ditanya di Allah yang memberikan pimpinan. Sadonya mesti dipertanggungjawabkan kini ataupun iswa. Para penangan kami hormati. Banyak orang yang berpendapat dan kadang-kadang ada juga keluhan dari dalam bahwa orang laki-laki di Minangkabau terlampau diberi ibaban. Sehingga timbul ucapan sinis dan mengatakan laki-laki dijajah wanita. Atau ada nambai buati. Semalang-malang nasib orang adalah nasib laki-laki di tanah Minang. Tak ubahnya bak buruh kontrak di tanah Delhi. Sepanjang hidupnya disumbangkan untuk perusahaan sedangkan milik pribadinya ditiadokan. Diramunyo kayu karimbo, dialahnya batuang juanau. Maka tagaklah rumah gadang gajah maharam dan salanja kedua balari sepakiak budak maimbau salayok ubin malayang. Selesai rumah dibangun, maka antrilah kemanakan ke biliaknya surang-surang. Sedangkan bagi si mamak dan bajari hendak ada lantai dan balabiah. Beliau baganjua turun ke janjang menuju rumah amak paja. Tiba di rumah anak rasa menompang. Sebab awak tinggal di pusaka orang. Kedudukan sebagai tamu ndak dapet bak kata surang. Bajalan menapi-napi, malangkah maga-agak. Kok rapek mamak rumah lah orang pulang. Maklumlah awak orang Sumando. Orang Sumando dan bak abu di atas tunggu. Nyampang tibo hujan sadabaknya datang ngangin sadarok bakiki Sultan Tabangambua. Yo kok rago tulang lai kuai, saku kok lai sadiang boneh badarai galak itu. Tibo masonyo daun rogek batang lacondong, tampua indak bagatah lai, mako diguluang baju di pabunta maretek kaki turun janjang, kasurau juo kesudahannya. Di pangkua sawah kemanakan, di lambuak tanaman kareh dituga tanaman mudu nan dape anyo makan di dagau. Asianyo pantang dibawa pulang. Sebab itu pusako tinggi tak calo bana dalam adat.
Batanam di sawahana, baladang di parak bini, tibu mamak dibagi-bagi. Sebab haratu pusat orang, kasudahanmu, kalapau dimakan kanyang. Maka kesimpulannya, orang laki-laki Minangkabau hidup tak bermilia. Hubungan jo anak indah akrab, tabateh judin dia ngadat. Harga dirinya hilang, status sosialnya kabua dan inyo hidup tanpa harapan dan tanpa jaminan hari tua. Nah, untuk mengembalikan harkat kemanusiaannya itulah mangkuinyo marantau Jawa kawin jupadusi orang lain. Di negari orang inyo menemukan kembali miliaknya nalah hilang. Inyo membangun rumah tangga dan dirinya sendiri jadi tuan. Inyo mencari jabatan surang dak ada orang ke mana guanya, dak ada orang ke mengumando. Inyo makan barana anak indak mituo ke maupe atau pembayan ke menyindir. Di rantau ndak ada urun sanak ke usia ndak ada ke manakan ke menggaduah kok tibu mamak jadi tamu. Nyo hidup bebas tanpa basa-basi, tanpa kata pemanih dan memuakkan. Di sekolah baru taraso jadi orang. Jadi pada hakikatnya, orang Minang merantau adalah pelarian. Merantau sebagai pernyataan protes terhadap struktur adat, sistem masyarakat dan senjang penuh kemunafikan. Merantau adalah manifestasi dari pemberontakan dingin kepada aturan kaku, aturan dan dirinya sendiri tidak mampu merubahnya dari dalam. Kini timbul pertanyaan. Iyo ba itu? Kok kaji ya? Batua ko orang awak merantau adalah hijrah dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat peradaban. Iyo ko orang Minang maranyuk pai marantau ulah dijajok di negari. Kalau kami ke menjawab pertanyaan ko, maka kami mengatakan indah. Tidak begitu. Tapi batua ko orang Minang lah menciptakan kekeluargaan patrilineal, yaitu kekeluargaan yang bersifat ayah anak, dan meninggalkan matrilineal kekeluargaan mamak kemanakan. Jawabnya secara praktis iyo, tapi secara ideologis indah. Apa alasan kami mengatakan